Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, eh, hari ini kita akan membahas mengenai teknik analisis dan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis dan sumber data, kemudian instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah teknik pengumpulan data. Pada hari ini kita akan membahas mengenai cara menganalisis dan bagaimana kita mengabsahkan data yang kita peroleh. Analisis data itu menurut bukunya Sugiono dan bukunya Moleong itu dijelaskan bahwa ini di bukunya Sugiono bahwa analisis data itu adalah proses mencari dan menyusun secara sistem data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Menurut Moleong, jadi di sini ada pendapatnya Bogdan and Biglen dalam bukunya Moleong, analisis data itu merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data. Data tersebut diorganisasikan, kemudian dipilah. Setelah dipilah, disintesiskan, dicari dan ditemukan polanya, kemudian ditemukan mana yang penting, mana yang harus dipelajari, dan diputuskan mana yang akan diceritakan. Jadi dari pendapatnya di bukunya Pak Sugiono dan bukunya Pak Moleong itu ada kesamaan-kesamaan. Nah, di dalam penelitian kualitatif, analisis data ini bersifat induktif. Induktif itu apa, Bu? Induktif itu analisis berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan. Jadi, karena kita pendekatan kita itu medpen kualitatif adalah melihat fenomena yang ada di lapangan, kemudian melihat secara empirisme, maka data yang kita peroleh itu diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus. Nah, di sini dalam medpen kualitatif ada 3 model. Jadi ada 3 model. Yang pertama metode perbandingan tetap atau constant comparative method oleh Glaser dan Strauss dalam buku The Discovery Grounded Research. Kemudian ada metode analisis data menurut Spradley dalam bukunya Participant Observation, dan yang ketiga adalah metode analisis data menurut Mile and Haberman dalam buku Kualitatif Data Analysis. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, yang sering digunakan dalam medpen kualitatif ini itu biasanya adalah milik Mile and Haberman. Nah, kenapa? Karena modelnya ini adalah model yang sangat simple, sederhana. Jadi teman-teman bisa lihat ini adalah model interaktif model, di mana ketika data dikoleksi, data collection, kemudian ini ada data display, data reduction. Data display ini adalah menyajikan data, sedangkan data reduction ini adalah mereduksi data. Nah, tanda panah yang ada di sini ini memiliki arti, di mana ketika peneliti mengumpulkan data itu bisa ada 2 kemungkinan, langsung menyajikan data atau mereduksi data dulu, atau bisa juga setelah didisplay kemudian direduksi dulu baru diambil kesimpulan. Nah, ini kalau semisal nanti kesimpulannya kurang, belum sesuai dengan eh, tujuan dari penelitian atau tujuan penelitian itu belum tercapai, maka peneliti bisa melakukan collecting data lagi. Nah, ini teman-teman bisa dilihat. Jadi di sini ada reduksi datanya di sini. Ini masa pengumpulan data, ini ada reduksi data, sekalian penyajian data. Nah, kalau penelitian kualitatif ya ini tadi kita dari awal sampai akhir itu kita bisa menarik kesimpulan. Itu yang dinamakan kesimpulan sementara. Nah, ini teman-teman sedikit pengertian dari reduksi data. Jadi reduksi data ini mereduksi data berarti merangkum
memilih hal yang pokok, kemudian memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, kemudian dari kegiatan tersebut tadi itu data telah direduksi dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga peneliti dapat mudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Nah, di sini peneliti itu dipandu dengan tujuan. Nah, tujuan penelitian adalah temuan. Jadi tujuan penelitian ini yang sudah dirumuskan di bab 1 atau di awal ketika kita merumuskan masalah, kemudian kita merumuskan tujuan. Nah, di sini reduksi data ini adalah panduan. Panduannya adalah tujuan penelitian. Nah, teman-teman, ini adalah contoh dari mereduksi data. Jadi, data yang banyak ini, jadi ini penggambaran ya, data yang banyak ini. Kemudian direduksi. Reduksi itu dikelompokkan. Dikelompokkan yang hijau mana, dikelompokkan yang pink mana, yang oranye mana, yang biru yang mana. Kemudian dikelompokkan, dikumpulkan, dan hasilnya menjadi seperti ini. Ya, ini mereduksi data namanya. Nah, atau bisa memberikan gambaran seperti ini. Ada catatan di lapangan, catatan lapangan, hasilnya observasi, dokumentasi, dan wawancara, hasilnya semacam ini. Kemudian direduksi. Reduksinya seperti apa? Dikelompokkan. Yang huruf kapital yang mana, yang huruf kecil mana, yang angka yang mana. Jadi dikumpulkan seperti ini. Ini namanya mereduksi data. Selanjutnya, setelah data direduksi, data itu bisa juga disajikan atau penyajian data. Nah, penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bisa dalam bentuk bagan, atau bisa dalam bentuk hubungan antar kategori atau flowchart. Menyajikan data dapat berupa kalimat naratif untuk dapat berbentuk grafik atau tabel. Data yang telah direduksi pun itu diorganisasikan kemudian disusun dalam pola sehingga akan semakin mudah difahami dan mudah dipahami oleh pembaca juga. Nah, ini adalah contoh dari penyajian data yang ada di dalam bab 4. Jadi penyajian data itu hasil dari reduksi data tadi, kemudian digabungkan dengan hasil wawancara. Hasil wawancara. Jadi kemarin kan kita sudah belajar teknik pengumpulan data ya kan, misalkan kita menggunakan triangulasi. Apa triangulasi itu? Triangulasi dalam teknik pengumpulan data itu berarti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, penyajian data di sini itu memaparkan wawancara, hasil wawancara dipaparkan di sini. Kemudian dari hasil wawancara, hasil observasinya seperti apa? Hasil observasinya diwujudkan dalam bentuk foto. Jadi foto itu bukan hanya teman-teman bukti kalau kalian itu melakukan wawancara. Bukan itu saja, tapi kalian harus menggambarkan penguatan dari yang namanya wawancara itu di lapangan seperti apa. Hasilnya observasi tunjukkan dengan foto. Kemudian di sini bisa dari sumber tertulis, dokumentasinya menggunakan sumber tertulis sehingga hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi itu ada di dalam penyajian data di bab 4. Nah, dokumentasi dari sumber tertulis itu juga bisa dalam bentuk tabel. Contohnya apa, Bu? Ini ada data kunjungan perpustakaan. Kebetulan mahasiswa bimbingan Ibu ini meneliti tentang strategi perpustakaan Kota Batu, sehingga dia tampilkan di sini data dari perpustakaan Kota Batu mengenai data kunjungan perpustakaan keliling. Nah, ini untuk apa? Ini untuk menguatkan dari wawancara yang sudah dia peroleh. Nah, selanjutnya kalau sudah direduksi, kemudian sudah disajikan, maka kita melakukan penarikan kesimpulan atau conclusion drawing. Nah, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sebuah objek. Kesimpulan awal bersifat sementara. Jadi kalau seperti yang Ibu jelaskan tadi di bagian yang sebelumnya tadi, nah
Kalau teman-teman mendapatkan kesimpulan awal, kemudian kesimpulan tersebut belum bisa menjawab dari tujuan penelitian, maka peneliti boleh turun ke lapangan lagi, boleh mengumpulkan data lagi. Nah, kesimpulan awal di sini bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika di lapangan terdapat bukti kuat, maka kesimpulannya kredibel. Kalau kredibel itu artinya benar, dapat dipercaya. Kalau katanya kuantitatif itu valid. Nah, ini gambaran dari analisis data. Jadi awalnya kita turun ke lapangan, kemudian kita melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, didapatkan catatan lapangan semacam ini. Kita tanya ke bapak, tanya ke ibu, tanya ke anak, tanya ke adik, gitu kan. Nah, didapatkan data semacam ini. Kemudian kita reduksi. Reduksi itu apa? Kita pilah. Yang bapak, ibu, anak itu dijadikan jadi satu. Berarti hubungannya tentang hubungan misalkan ya orang. Kemudian angka-angka dikumpulkan sendiri. Huruf-huruf abjad dikumpulkan sendiri. Nah, nanti untuk mendisplaynya, nah ini kita buat triangulasi. Nanti ada yang namanya keabsahan data. Itu nanti kita pelajari setelah ini. Kemudian setelah disajikan ditarik kesimpulan. Apa ada hubungannya antara status, angka, dan abjad itu apakah ada hubungannya semacam itu. Nah, sekarang kita masuk ke uji keabsahan data. Dalam uji keabsahan data, ya, setiap keadaan itu harus memenuhi nilai yang benar, dapat diterapkan, konsisten, dan netral. Jadi dikatakan data itu absah, harus memenuhi kriteria apa? Yang pertama nilai yang benar, berarti harus benar. Kemudian dapat diterapkan, bisa diterapkan. Kemudian konsisten, tidak berubah. Jadi tanya dari awal sampai akhir konsisten, jawabannya tetap tidak berubah. Kemudian netral. Netral itu tidak memihak kepada siapapun. Nah, disitulah pentingnya kita menguji keabsahan data. Nah, uji keabsahan data dalam Medpen kualitatif itu meliputi uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability. Nah, teman-teman, ini Ibu Ibu simpulkan, jadi Ibu rangkumkan memudahkan kalian. Jadi kredibilitas itu adalah derajat kepercayaan. Bagaimana kita mempercayai sebuah data. Kita mempercayai data-data yang kita peroleh di lapangan. Itu kita bisa memeriksa keabsahan data itu menggunakan ada 7. Tapi teman-teman nanti bisa pilih mana yang kira-kira nanti akan kalian gunakan. Kalau biasanya kita itu menggunakan triangulasi. Jadi tapi nanti teman-teman bisa tanya sama dosen Medpen kualitatif pada semester selanjutnya. Kira-kira yang paling yang paling efektif menggunakan yang mana? Tapi biasanya kita menggunakan yang triangulasi. Jadi sekalian menggunakan triangulasi pengumpulan data, kita juga menggunakan triangulasi teknik keabsahan data. Jadi sekali jalan. Nah, pada derajat kepercayaan ini kita bisa menggunakan perpanjangan keikutsertaan, kemudian ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan teman sejawat, kecukupan referensial, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, itu untuk yang derajat kepercayaan. Kalau untuk keteralihan, itu kita bisa menggunakan teknik pemeriksaan uraian rinci. Kalau kebergantungan, menggunakan audit. Kalau kepastian, kita melihat audit juga apakah data yang kita peroleh itu bisa disepakati oleh banyak orang. Nah, ini kita ambil salah satu uji kredibilitas dalam Medpen kualitatif. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan ini bisa dilakukan oleh peneliti untuk memastikan datanya valid atau tidak, datanya kredibel, dapat dipercaya atau tidak, itu dengan melakukan proses pengumpulan data melalui wawancara lagi,
Sehingga antara peneliti dan informan tidak ada jarak. Jadi jangka waktunya tergantung sampai mana peneliti ingin menentukan seberapa banyak dan seberapa dalam data yang hendak dicari. Kemudian untuk menguji kredibilitas data sebaiknya difokuskan terhadap data yang diperoleh. Apakah data tersebut benar atau tidak, dan ditunjang juga dengan bukti surat perpanjangan penelitian. Ya, jadi itu hanya untuk meyakinkan saja kalau kita nih sudah melakukan keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan di lapangan dengan apa? Dengan bukti perpanjangan surat penelitian. Selanjutnya ada teknik meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan di sini peneliti melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan, ditunjang dengan bekal membaca referensi buku yang ada untuk menambah wawasan si peneliti. Jadi meningkatkan ketekunan ini dengan membaca buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada di perpustakaan atau mungkin ada di Google Cendekia. Bisa dicari di situ. Nah, selanjutnya ada triangulasi. Nah, ini triangulasi ada pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Ada 3 triangulasi. Kalau ini namanya triangulasi sumber. Jadi sumbernya atasan, teman, dan bawahan. Kalau ini triangulasi waktu, bisa siang, sore, pagi. Kalau ini triangulasi teknik, wawancara, observasi, dan kuesioner. Nah, teman-teman, biasanya yang sering digunakan adalah yang triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Kenapa kok yang digunakan 2 ini? Karena ini sekalian menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, sekalian melakukan triangulasi keabsahan data. Kalau ini biasanya kita melakukan wawancara dengan atasan, bawahan, dan teman. Di cross check, cocok apa enggak yang diomongkan. Jadi kita melakukan wawancara pada satu orang, wawancara pada satu orang lagi, wawancara pada satu orang lagi. Kita cocokkan hasil dari wawancara kita di waktu yang berbeda, orang yang berbeda, itu apakah jawabannya sama? Kalau sama berarti dapat dipercaya atau kredibel. Nah, kalau yang ini triangulasi waktu ini tidak memungkinkan kita lakukan. Kenapa? Karena kan kita tidak mungkin ya melakukan wawancara pada pagi, siang, sore. Jadi kita pagi kita wawancara, siang kita wawancara, sore kita wawancara, nanti malam kita wawancara. Yang ada kita dimarahi sama informan kita. Ini kalau kamu tuh kayak nggak ada kerjaan, nanti seperti itu. Jadi yang biasa digunakan adalah yang sumber dan yang teknik pengumpulan data. Selanjutnya adalah analisis kasus negatif. Kasus negatif di sini adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian. Peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan. Jadi untuk memastikan tidak ada data yang aneh-aneh. Jadi yang kalau memang ada data negatif itu dicari data negatif ini benar atau tidak. Kalau tidak benar, maka bisa kita hilangkan dan berarti itu datanya kita adalah kredibel. Nah, kan bila data yang ditemukan sudah tidak ada lagi, maka datanya kredibel. Yang kelima, menggunakan bahan referensi. Ini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Ini biasanya kita wawancara itu didukung dengan rekaman wawancara. Kemudian hasil observasi didukung dengan foto atau video. Itu dinamakan menggunakan bahan referensi. Dan yang keenam, mengadakan member check. Ini mengecek, jadi dibuat checklist, semacam checklist, apakah yang data yang sudah ada itu sudah cocok. Jadi kita diskusikan dengan teman sejawat yang lebih paham. Atau mungkin kita diskusi dengan orang yang lebih ahli. Nah, itu nanti data yang kita dapat dengan hasil diskusi itu di cross check kan. Sudah benar enggak? Kalau apa yang kita dapatkan di lapangan dengan hasil diskusi kita dengan orang yang lebih ahli atau teman yang lebih paham, maka itu dinamakan mengadakan member check. Data kita kredibel. Oke, teman-teman, itu tadi
akhir dari slide ini. Teman-teman boleh bertanya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Hari ini itu adalah pertemuan terakhir bahasannya tentang medpen kualitatif. Untuk minggu depan kita sudah beranjak pada medpen kuantitatif. Nah, teman-teman kalau mau bertanya silahkan bertanya. Nanti sekitar hari Kamis Ibu akan meluncurkan tugas mengenai medpen kualitatif. Jadi tolong nanti dikerjakan baik-baik, diperhatikan, jangan sampai ada nilai 0. Karena ini apa? Karena ini tugas ya, tugas yang beneran tugas, bukan hanya pemahaman materi saja. Oke, silahkan teman-teman, ada yang mau bertanya? Halo, halo, halo. Ini pada tidur semua? Atau pingsan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Oke, Mbak Desi, silakan bertanya. Yang tidak bertanya, silakan mikrofonnya dimatikan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang mau saya tanyakan adalah tentang teknik keabsahan data. Ini kan ada 6 ya, Bu, ya, 6 cara. Jadi, apakah boleh menggunakan salah satunya atau semuanya juga bisa gitu, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya Ya, bagus Bu. sekali. Oke, untuk teknik keabsahan data, jadi gini, kita kembali lagi ya di awal pembelajaran mengenai instrumen penelitian. Nah, instrumen kunci atau instrumen penelitian dalam medpen kualitatif kan adalah peneliti sendiri. Jadi yang berhak untuk menentukan kita menggunakan apa itu diri kita sendiri. Jadi kalau semisal kita merasa oh kita menggunakan satu aja teknik keabsahan data, nggak apa-apa. Mau gunakan semua juga nggak apa-apa. Malah lebih kredibel lagi. Kalau satu aja boleh. Jadi nggak ada batasan. Kenapa? Karena yang menentukan kita mau menggunakan teknik apa, teknik pengumpulan data yang seperti apa, kita mau menggunakan teknik keabsahan data yang seperti apa, itu tergantung peneliti. Maka dari itu di materi instrumen penelitian, maka peneliti itu harus divalidasi. Peneliti sendiri harus divalidasi. Dengan cara apa memvalidasi? Kemarin ada ya Mbak Desi yang tanya kalau nggak salah seingat saya. Iya, Bu. Salah satunya memvalidasi harus dengan memahami medpen kualitatif itu sendiri. Kalau tidak paham tentang medpen, maka ya kita dipertanyakan lah, kita sendiri mau menentukan lah, kita sendiri tidak paham medpen gitu kan. Gitu Mbak. Jadi boleh, kamu mau pakai satu, mau pakai dua, silahkan. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi gini Mbak, biasanya ini menurut pengalaman ini apa namanya yang biasanya sering digunakan itu adalah yang kriteria kredibilitas. Uji kredibilitas itu yang triangulasi seperti yang saya jelaskan tadi. Sekalian menggunakan triangulasi ini apa pengumpulan data, kan kemarin pengumpulan data kalau kita menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara itu kan triangulasi. Nah, teknik pengumpulan data itu juga sekalian melakukan keabsahan data dengan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Jadi sekalian, istilahnya sekalian kerja. Kita gunakan teknik pengumpulan data, sekalian melakukan keabsahan data. Seperti itu Mbak Desi. Oh iya, Bu. Udah jelas, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Dari saya, Bu. Oke, Mas Silverius, mau tanya apa? Saya mau tanya tentang, tadi kan Ibu menjelaskan tentang dua teknik, yaitu teknik analisis data dan teknik keabsahan data ya, Bu. Di sini saya bertanya, apakah kedua teknik ini ada hubungannya begitu, Pak? Begitu, Bu. Loh, ya ada toh Mas.
Ya adalah. Lah kamu kalau penelitian tidak melakukan analisis data, ya gimana kamu nanti menyusun skripsinya, menyusun laporan penelitian seperti apa gitu loh. Jadi kan gini nih, gampangnya peneliti kamu ya melakukan penelitian. Kamu kan pasti turun ke lapangan, itu wawancara, observasi, dokumentasi. Terus kamu kan dari lapangan tuh pasti kamu catat kan hasilnya wawancara, hasilnya observasi kan apa kamu catat. Nah, itu namanya catatan lapangan, field note. Nah, setelah kamu dapat data, kamu kan pulang nih, balik ke kosan atau balik ke rumah. Nah, kan kamu sudah dapat nih data-data. Nah, data-data ini kan mau diapakan? Kan pertanyaannya gitu. Nah, data-data ini mau diapakan? Nah, ini kita harus analisis data yang tadi kita analisis. Nah, cara analisisnya seperti apa? Nah, itu kan ada prosesnya. Tadi ada reduksi data, kemudian ada penyajian data, kemudian ada analisis. Kan seperti itu penarikan kesimpulan. Nah, data yang kita dapatkan tadi di lapangan, kita dipilah yang sama yang mana, yang sekategori, yang sepola yang mana. Misalkan kita di lapangan dapat faktor pendukung. Yang faktor pendukung kita kumpulkan faktor pendukung. Kita dapat faktor penghambat atau permasalahan internal. Kita kumpulkan yang permasalahan internal yang mana, permasalahan eksternal yang mana. Kita kumpulkan. Nah, itu namanya reduksi data. Nah, nanti kalau sudah kita reduksi, kita sajikan. Hasilnya tadi wawancara apa ya yang sama? Tadi faktor pendukung apa ya? Wawancaranya sama siapa tadi? Fotonya mana tadi? Misalkan komputernya banyak yang rusak gitu kan. Misalkan informan kita bilang ini banyak komputer yang rusak sehingga menghambat kerja kita. Yang ngomong 2 orang, 3 orang. Kita kumpulkan ini ada yang ngomong seperti ini berarti ini adalah faktor penghambat. Kita foto mana sih komputer yang rusak itu? Itu apa sebagai hasil observasi kita dengan foto. Kita fotoin. Oh iya benar omongannya si informan kita ini benar kalau banyak komputer rusak. Gitu kan? Kita sudah melakukan observasi, kita foto sebagai bukti dari observasi kita. Kemudian kita dapatkan dokumentasi itu sumber apa laporan ya. Laporannya biasanya kan ada ya, misal barang inventaris yang baik berapa, yang rusak berapa. Itu data juga kita kumpulkan. Oh iya benar. Katanya informan kita Bapak A, Bapak B itu banyak komputer rusak. Ini hasilnya fotonya seperti ini. Kemudian dari laporan inventaris itu memang ada beberapa komputer yang rusak. Setelah itu kita analisis. Analisis gimana analisisnya? Kita analisis. Oh, ternyata faktor penghambatnya adalah sarana prasarana yang kurang memadai. Salah satunya adalah komputer yang rusak. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Bapak A dan Bapak B, gitu kan. Nah, ini adalah contoh komputer yang rusak. Kamu paparkan, jadi penyajian data, ini yang saya omongkan adalah penyajian data. Kamu masukkan fotonya, ini loh komputernya rusak. Hal ini juga diperkuat dengan laporan inventaris barang, memang terdapat komputer yang rusak, sekian unit. Nah, terus kamu analisis, dengan adanya komputer yang rusak ini akan menyebabkan pelayanan terhadap pelanggan atau pelayanan terhadap masyarakat yang datang akan terhambat. Kenapa? Karena banyaknya permintaan pelayanan tapi tidak didukung oleh komputer yang baik. Nah, kayak gitu. Itu namanya akhirnya kita melakukan analisis, melakukan penarikan kesimpulan. Nah, ketika kita tadi sudah, kan tadi kita dari wawancara, dokumentasi, kemudian observasi, itu kan datanya sama, ngeling, cocok kan? Nah, itu kita sudah melakukan keabsahan data. Berarti data kita bisa dipercaya, berarti data kita kredibel. Seperti itu, Mas. Ya, ada hubungannya. Kalau misalkan penelitian kita tidak melakukan analisis dan tidak melakukan keabsahan data, nah data kita mau diapakan? Gitu, Mas Silverius. Bisa dipahami? Ya, bisa, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain yang mau tanya silakan. Saya, Bu.
Oke. Saya ingin bertanya. Oke, siapa dulu ini? Ada 2 yang mau bertanya tadi. Mbak Dominik sama Mbak Maria ya? Ya, Bu. Siapa dulu ini? Dia duluan ya, Bu? Kenapa? Oke, Mbak Maria dulu, Mbak Dominik soalnya udah dimatikan mikrofonnya. Silakan Mbak Maria. Maria Afrida Kurnia. Dalam penyajian mengerti, Bu. Kan Ibu bilang tadi data yang disajikan harus sederhana agar bagaimana strategi yang dilakukan oleh peneliti dalam penyajian data sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Oke, iya, sama-sama Mbak. Oke, gimana sih caranya supaya apa yang disajikan oleh peneliti itu bisa dipahami oleh pembaca? Harus runtut, ya. Jadi harus runtut. Jadi kalau medpen kualitatif itu kalian harus mampu mendeskripsikan, menceritakan apa yang kalian lihat dengan apa yang nanti akan kalian ceritakan, gitu loh. Jadi kalian harus istilahnya runtut. Jadi A, B, C harus terpola. Makanya itu tadi ada reduksi data, dipilah, dipolakan. Yang mana yang status, mana yang huruf, mana yang angka, mana yang huruf kapital, mana huruf kecil. Itu harus dipilah. Kalau kalian sudah memilah itu tadi, nanti kalian sajikan seperti yang Ibu ceritakan tadi. Jadi antara di lapangan seperti apa, menurut hasil wawancara Bapak A dan Bapak B itu seperti ini. Hal ini dikuatkan dengan hasil observasi peneliti yang diwujudkan dalam bentuk foto seperti ini. Ternyata, kan itu kita bercerita. Kalau kita bercerita secara runtut kan dibaca juga enak. Jadi akhirnya pembaca bisa memahami tanpa harus turun ke tempat lokasi penelitian kita. Jadi hanya dengan membaca, kita menyajikan wawancara, kita menyajikan hasil observasi kita dalam bentuk foto, kemudian kita kuatkan dengan hasil laporan yang ada di sana, itu akan memudahkan. Jadi strateginya seperti itu, harus terpola, harus tertata, dan harus runtut. Gitu ya Mbak Maria. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, Mbak Naomi, Mbak Naomi, silakan. Bu, Tentunya yang saya mau tanyakan itu adalah dalam penyajian data dalam bentuk tabel itu contohnya datanya itu yang bagaimana, Bu? Habis itu dalam penelitian kualitatif, apakah penyajian datanya boleh dalam bentuk apa tadi? Grafik, Bu. Ya. Grafik boleh. Jadi gini ya, dalam penelitian kualitatif itu kan kadang kita khawatir ya. Khawatirnya kalau kita pakai tabel, kita pakai kita menggunakan gambar, nanti malah kita punya ketakutan tersendiri, nanti kayak statistik. Enggak, kita itu kualitatif itu kita bebas. Kita mau dalam bentuk grafik, kita mau dalam bentuk gambar, kita kasih foto, itu terserah kita gitu loh. Yang penting apa? Membaca langsung memahami gitu loh, bisa memahami. Nah, seperti itu Mbak. Jadi mau kamu pakai grafik itu malah lebih mudah kan. Misalkan gini, jumlah laki-laki dan perempuan, misalkan kayak gitu ya. Kalau ditulis bentuk tabel mungkin biasa aja, tapi kalau kita bentuk dalam bentuk grafik, itu akan lebih bagus, akan lebih menarik. Boleh. Kita nggak ada batasan di kualitatif itu. Kenapa? Karena instrumen instrumen penelitian itu ada di kita yang sebagai key-nya ya, penentunya itu kita mau seperti apa itu tergantung kita. Tapi ya nggak boleh ngawur juga kan, harus sesuai batasan-batasan yang memang secara ilmiah, kaidah ilmiah itu harus kita pegang. Jadi kalau Mbak tadi bilang, Bu, kalau misalkan pakai grafik boleh kah? Boleh. Pakai ini boleh. Pakai tabel, Bu, boleh. Pakai gambar boleh. Pakai foto boleh. Boleh semua. Bebas kita. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif hanya data-data aja.
kita pakai tabel, kemudian grafik, udah kita nggak terlalu banyak itu nanti penjelasan deskripsinya, penjelasan dari tabel itu. Tapi kalau kita enggak, kita bebas. Seperti itu Mbak Dominik. Ya Bu, makasih ya Bu. Ya. Bu, ini mau bertanya ya Bu. Oke, Mas Umbu Mori, silahkan mau bertanya apa? Tadi ini mau kan ada 3 yang tadi teknik pemeriksaan keabstrakan data ini kan Bu, yang di nomor ke-6 ini kan Bu, pengecekan anggota Bu. Terus kan di sini kan dalam proses anggota ini kan tidak pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data ini Bu, tidak dicantumkan juga Bu. Bagaimana dan cara ini Bu? Yang mana pelan-pelan. Yang nomor ke-6 Bu, yang dari teknik pemeriksaan keabstrakan data tadi Bu. Yang nomor ke-6 tadi Bu. Soalnya itu saya belum memahami Bu. Sebentar, saya bukakan dulu ya, pelan-pelan. Yang mana ini? Yang nomor ke-6 tadi Bu, Mana ini? Salah Bu. Bukan. Oh iya. Yang member cek. Member cek. Oke. Ini kenapa? Yang member cek kenapa ini? Yang di sini kan saya kan punya buku kualitatif juga Bu. Ya, Ini kan di sini kan teknik pemeriksaan keabstrakan data. Ini kan Bu ada 6 ya Bu. Kan di sini kan pencegahan anggota Bu. Pencegahan anggota kan misalnya kan pencegahan anggota dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data ini sangat penting Bu. Tapi dalam pemeriksaan ini kan Bu tidak bisa dicantumkan Bu untuk dalam setiap anggota Bu, gitu maksudnya Bu. Jadi gini, oke saya paham dengan dengan pertanyaan kamu Ibu paham. Oke. Dimatikan dulu ya itu mikrofonnya biar tidak berisik. Oke, jadi gini, kalau semisal nih kita kayak Ibu nih ya, kan dosen, Ibu turun ke lapangan, Ibu melakukan penelitian, Ibu nggak mungkin kan sendirian, Ibu bawa mahasiswa nih, nah, berapa orang nih, Mbak Dominik, Mbak Desi, Mas Umbu gitu ya, Ibu ajak jadi tim peneliti Ibu gitu ya, Ibu ajak. Terus gini, karena tempatnya luas, kalian cari data sendiri-sendiri gitu, misalnya, tapi sudah ditentukan di sini gitu kan, udah disebar. Ibu juga cari data juga. Nah, setelah selesai, kumpul. Nah, didapatkan data seperti ini. Kita tulis dulu. Karena apa? Kita reduksi data kan? Nah, kita kelompokkan dulu semuanya. Jadi, Ibu bikin reduksi data, Mas Umbu juga melakukan reduksi data, Mbak Desi juga melakukan reduksi data, Mbak Domik Naomi juga gitu. Nah, setelah itu, kita kan sudah bikin checklist tuh. Kita bikin pola-pola. Nah, kita diskusikan. Ini benar nggak seperti ini? Oh, cocok nih, Bu. Sama nih, Bu. Kayak gini nih cocok. Oke, kita checklist. Benar berarti nih. Nah, terus yang lainnya lagi, kita tanya. Data yang lainnya kita tanya lagi. Ibu dapatnya seperti ini. Kamu gimana? Dapatnya sama nggak seperti Ibu? Kok beda ya, Bu? Alasannya seperti ini. Nah, terus yang lainnya juga, sama Bu, kayak data Ibu sama. Yang satunya juga sama. Loh kok ada beda? Nah, kita diskusikan, ini kenapa? Nah, itu nanti jadi bahan analisis kita. Kalau semisal terlalu berbeda, ya tidak kita checklist. Atau semisal yang 3 datanya nggak dapat itu, terus 1 sama, misalkan hanya 1 aja yang ini. Ya udah kita eliminasi gitu loh. Jadi kenapa di situ ada member check, itu ada diskusi, karena yaitu untuk memastikan yang kredibel yang mana data yang kita dapatkan. Seperti itu Mas Umbu. Loh, kemana? Kemana orangnya? Mas Umbu. Hilang ya dia? Iya Bu, kayaknya jaringannya setengah mati itu. Iya, jaringannya ngap-ngap. Nggak apa-apa, tapi mungkin nanti bisa dilanjut di grup ya. Kalau misalnya kurang paham, boleh nanti kita lanjut di grup. Tapi yang lainnya sudah bisa memahami toh yang saya jelaskan? Iya, Bu. Udah.
Iya, Bu. Atau mungkin ada yang mau tanya yang lain? Silahkan. Bu, saya mau bertanya lagi, Bu. Boleh, silakan. Iya, yang tadi proses yang Ibu jelaskan dalam analisis kan ada dua, Bu, reduksi sama penyajian data. Ini bisa enggak, Bu, ditambahkan analisis sama kesimpulannya itu udah termasuk 4 atau hanya 2 tuh tapi udah digabungkan ke situ, Bu? Kan gini Mbak, dalam reduksi data kita milah ya, kemudian habis gitu disajikan kan, atau kita melakukan penyajian dulu baru direduksi, terserah. Nah, analisis itu adalah perjalanan untuk menarik kesimpulan. Jadi kan habis reduksi, penyajian, terus habis gitu, nah kita kalau mau narik kesimpulan kan harus analisis dulu. Iya kan? Kan nggak mungkin kita tiba-tiba langsung, oh kita kesimpulannya gini lah. Kesimpulan itu kan adalah hasil dari analisis. Gitu Mbak. Oh iya, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Iya. Yang lain? Sudah paham? Nanti hari Kamis insya Allah saya kasih Sudah, tugas ya. Semakin banyak yang hilang ini jaringannya. Jaringan Bu kurang baik. Iya. Itu Mbak Dominic Naomi pakai itu ya, hujan kah Mbak? Pakai payung? Iya, Bu. Segitunya ya perjuangan untuk menuntut ilmu ini. Yang lain gimana? Sudah paham? Kalau tidak ada pertanyaan, ya boleh kita akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau masih ada pertanyaan silakan. Tidak, nggak ada pertanyaan ini. Ada Bu, dari saya Bu. Iya, mau tanya apa Mas? Di sini kayak saya merasa itu teknik analis data ini menurut saya kayak sulit sekali Bu. Terus bagaimana caranya supaya teknik analis data ini bisa memudahkan kami atau saya Bu? Begitu Bu. Ya, memang ya gimana ya? Lah teknik analisis data itu kayak jantungnya gitu loh. Lah kalau semisal kamu merasa itu kesulitan lah, itu nanti berarti kan kalau jantungnya merasa kesulitan berarti gimana yo kan gitu. Caranya supaya mudah ya kita harus ya itu tadi kita harus belajar terus. Coba kamu baca lagi, baca referensi, dibaca lagi bukunya, dibaca lagi buku Medpen itu coba kamu baca lagi, baca berulang-ulang. Kalau hanya apa namanya nunggu yang diberikan dosen, nah kan kadang kadang nggak apa ya, kalau kita nggak mau belajar, nggak mau mencari sendiri itu ya nanti kita akan kesulitan Mas. Jadi ya sering-sering baca, sering-sering apa namanya rajin cari jurnal. Jadi coba deh kamu baca-baca jurnal yang dibuat oleh dosen-dosen di Unitri atau mungkin baca jurnal-jurnal yang di Google Cendikia. Nah, itu nanti kalau kamu sering baca, nanti kamu pasti saya yakin nanti akan adalah salah satu titik di mana kamu akan bilang, oh seperti ini loh caranya melakukan analisis gitu. Memang kalau kita bayangkan aja sulit, tapi nanti kalau kalian sudah praktek, kalian sudah sering baca, itu nanti akan mudah kok. Jadi jangan berpikiran kita nggak bisa gitu. Kita pasti bisa gitu. Itu Mas Silverius sering baca. Iya, iya Bu. Terima kasih. Masalahnya itu ya, mahasiswa itu memang malas kalau disuruh baca. Tapi ya kalau disuruh baca status, ya apalagi statusnya gebetannya atau statusnya pacarnya, itu paling cepat, paling semangat, paling rajin. Terus baca status, tapi sekarang kalian kan di rumah ya, kalau dulu mahasiswa sukanya baca status notif, udah dikirim belum, kiriman dari rumah, dari kampung, nah itu rajin ya. Status ATM sudah dikirim atau belum, uangnya sudah nambah atau enggak gitu. Itu rajinnya mahasiswa itu dua, status apa medsos sama status ATM.
Oke. Nggak ada lagi yang mau tanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Buka dulu videonya, kita foto bersama.